mempersulit ya. Karena LaTeX itu menurut saya itu mempermudah sekali penulisan kalian. Kenapa? Kalau misalkan kalian menulis skripsi, itu godaannya itu ada saja, entah itu komputernya rusak, entah itu komputernya kena virus gitu. Tapi kalau kalian nulis pakai Overleaf, itu nanti kalian bisa mengakses di mana saja karena itu adalah online gitu ya. Jadi kayak email gitu ya. Kalian bisa buka di mana saja pakai komputernya siapa saja. Nah, ini kita akan masuk ke website yang namanya Overleaf. Overleaf.com. Ya. Ini punya saya kebetulannya. Oke, nah ini adalah tampilan dari si Overleaf-nya. Ini adalah tulisan-tulisan saya ya, yang masih kesimpan. Lihat kan ya. Ini kalau misalkan punya saya rusak, misalkan komputer saya masih bisa mengakses dengan yang lainnya. Itu adalah kelebihan Overleaf. Jadi nanti silakan bikin akun Overleaf dulu ya. Nah ini adalah akun Overleaf. Lalu seperti apa sih nanti nulisnya si ini ya, si artikelnya ya, atau nulis pakai LaTeX-nya. Nah ini package ini itu kalian nggak perlu otak-atik gitu ya. Yang perlu kalian otak-atik itu yang di tengahnya kayak gini ya, itu kalian tulis. Tapi kalau kalian malas ya bisa kalian suruh ChatGPT-nya. Saya biasanya suka nyuruh ChatGPT aja kalau saya malas ngetik gitu ya. Ini ya kalian lihat, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi ini adalah LaTeX, ini kebetulan ini adalah Beamer untuk presentasi ya, file untuk presentasi ya. Jadi untuk yang LaTeX-nya, jadi nanti kemudian nanti nulis skripsi pakai LaTeX-nya seperti apa. Nah semuanya itu sudah ada sebenarnya di GitHub-nya Pak Ardi gitu ya. Misalkan saya berikan di sini GitHub Ardi kali ini, dia dosen fisika kebetulan. Ini Muhammad Ardi Khalid, ini yang mana? Atau coba saya lihat di sini dulu. Enggak ada yang bisa diklik. YouTube-nya bisa, kayak GitHub-nya bisa diklik. Oke, ini GitHub-nya ya. Nah, GitHub-nya kalian bisa download untuk template-nya itu di UIN WS Skripsi. Atau kalian bisa minta template-nya punyanya Mas Abidin, itu sudah saya perbaiki untuk yang versi matematikanya gitu ya. Itu bisa. Nah, di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ada deskripsi, ada lampiran dan sebagainya. Nanti bentuknya seperti apa? Akan saya tunjukkan PDF-nya ya. PDF LaTeX-nya. Nah, ini semuanya otomatis sudah dibikin sama Pak Abdi. Ini juga ya. Ini kalian nggak perlu ngetik bagian ini pun, lembar pernyataan keaslian pun kalian nggak perlu ngetik. Kalian hanya nanti tinggal ganti nama, NIM dan lain sebagainya. Tapi formatnya ini sudah format seperti ini ya. Ini juga lembar pengesahan, ini sudah ada gitu. Kalian nggak perlu susah-susah lagi bikin di Word, ngetik-ngetik sendiri ya. Nanti ini kemudian di spasi, kemudian ini kemudian spasi ya. Nah ini untuk si di GitHub-nya ya. Jadi nanti kalian bisa download. Caranya seperti apa? Tapi kalau enggak, saya sarankan sih lebih baik minta punyanya versinya Mas Abidin aja ya. Jadi nanti kalian bikin Overleaf dulu ya. Saya masuk ke Overleaf saya. Ya, ini adalah Overleaf ya. Nanti silakan kalian bikin. Ada nggak ya contoh skripsinya?
belum ada. Ya di sini, nanti kalian menulis skripsinya pakai ini ya. Oke, nanti mungkin pertemuan berikutnya kalau memang itu nanti saya akan ajarkan bagaimana membuat akun di Overleaf ya. Jadi itu ya cara bikin akun di Overleaf, nanti cara ngetiknya kayak gimana. Ya, tool yang pertama ini adalah Overleaf. Kemudian tool yang kedua itu adalah beberapa tool parafrase. Saya yakin di sini teman-teman mahasiswa itu sudah bisa gitu, dalam artian ya udah biasa lah yang namanya pakai tool-tool parafrase yang ada di internet gitu kan ya. Di parafrase ya, ini parafrase online banyak banget. Bisa pakai Quoteboard, tapi Quoteboard ini versi gratisnya itu sedikit ya, banyak kan berbayar. Ini juga bisa ya, parafrase IO, kemudian edit path. Nah ini fungsinya untuk apa? Supaya kalian nggak kena plagiasi. Jadi harus di paraphrase dulu gitu kan ya. Itu untuk beberapa tombol si paraphrase. Kemudian ada overleaf. Ya kan, mungkin ada seksi khusus untuk overleaf-nya bagi yang mau pakai overleaf ya. Itu tadi beberapa tool. Lalu mungkin sudah sedikit bosan ya. Saya juga biasanya ngajar teori, ngajar kayak gini jadi agak bosan juga. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan mungkin overleaf. Nah ini adalah skripsi yang ini adalah akun yang saya pakai untuk melihat skripsi angkatan 2019 sebenarnya, tapi masih ada juga yang saya masukkan kemarin yang terbaru ya, kayak yang aljabar itu. Nah ini kan pakai kemarin ya. Oh ya, anak aljabar juga sudah punya template-nya. Nanti yang mau pakai latex silakan tanya ke anak-anak yang aljabar ya. Nah ini punyanya Mas Abidin. Ini skripsinya Mas Abidin. Ya, kalian nggak perlu memikirkan ini karena ini semuanya sudah, template ini sudah saya bikin dengan Pak Abdi ya. Jadi yang kalian lakukan itu hanya kalian tinggal ngetik di setiap babnya. Misalkan di bab 1 pendahuluan, dari tinggal slash chapter. Nah nanti ketika slash chapter itu nanti akan munculnya itu langsung secara otomatis pendahuluan kayak gitu ya. Kemudian ada section latar belakang, kemudian ada bab 2-nya juga ya, landasan teori. Kemudian bab 3-nya di sini adalah ya. Kemudian ada bab 4-nya juga ya. Nah, ini kata pengantar, semuanya itu sudah dibikinin oleh latex gitu ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ya. Termasuk ini semuanya kalian hanya nuliskan mana ya ini. Kalian hanya mengisi di data skripsinya saja. Ya, nuliskan judulnya, nuliskan full name-nya, ID number-nya, kemudian jurusannya, prodinya. Nah, itu nanti langsung akan jadi kayak gini gitu ya. Ini otomatis gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ngetep-ngetep gitu ya. Kalau di Word itu kan kalian bikin tab, bikin ini supaya kelihatan nulis ini semuanya kita, saya dan Pak Adri yang sudah bikin ini. Jadi kalian cuma tinggal nulis isinya saja, nama pengujinya siapa dan siapa. Jadi dengan memakai latex itu saya bukan mempersulit sebenarnya, malah lebih mempermudah. Memang akan belajar susah di awal, tapi setelahnya itu akan mudah banget gitu. Ya, kalau yang mau kenal Mas Adi tahu ya, ketua Dema ya. Yang Mas Adi itu kayak gimana, kayak gitu ya. Tapi dia mau loh ngetik di latex dan dia bisa gitu loh.
masa sekelas Mas Adi aja bisa, masa kalian nggak bisa gitu ya. Ya kayak coba nanti yang teman-teman lainnya, Joni dan lain sebagainya, itu yang cowok-cowok itu contoh lah Mas Adi aja bisa, masa kalian nggak bisa. Oke. Ya ini juga ada Mas Mustafa, semuanya ini ada Ayu ya yang kemarin, Mas Jabar, ini Mas Niam. Nah ini terus kenapa saya mau pakai latex, karena apa? Karena saya bisa melihat kalian itu terakhir ngerjakan skripsinya itu kapan, itu memudahkan saya memonitoring gitu ya. Kayak gini ya, kita lihat ya, Mas Mustafa ini sebenarnya sudah lulus, mungkin dia tapi ada revisi ya. Jadi bisa dilihat kan 4 hari yang lalu dia login. Kemudian Ayu ini dia 7 hari yang lalu. Mungkin dia ini, kemudian ada Titi gitu ya. Jadi mungkin tapi yang lain-lainnya kan sampai 2 bulan yang lalu. Berarti ini, lah ini Mas Niam ini 2 bulan yang lalu, ini nggak pernah disentuh. Jadi dia kemarin bohong ke saya. Dia nggak pernah mengerjakan sama sekali di skripsinya. Nah, Mas Niam ini belum lulus ya, karena masih ada yang ini. Jadi dia bohong, dia nggak ngerjain sama sekali. Yang di print kemarin masih printnya lama itu ya. Dia nggak mengerjakan sama sekali. Dia bohong ke saya. Ya. Jadi saya kelihatan gitu ya. Saya akan kelihatan, jadi kalian nggak bisa bohong, Bu. Kemarin saya baru ngerjakan, nggak bisa. Kalau pakai latex kalian nggak bisa. Semuanya terekam gitu ya. Kalian ini terakhir login kapan saya tahu, saya akan WA ini kalian nggak ngerjain ya gitu. Ya, karena ini kan Mbak Regita setahun yang lalu karena memang sudah lulus ya. Jadi sudah ada beberapa yang lulus, jadi udah pada selesai. Ya, jadi saya akan bisa lihat kalian online terakhir kapan.